disediakan oleh Abdul Karim Al-Jufri di Sulawesi Tengah. Jadi ke depan, usaha-usaha yang dirintis oleh Steve Jobs di Garasi nanti di Sulawesi Tengah akan dimulai dari tempat yang dinamakan sebagai pusat kreatif pemuda itu. Saya kira itu, karena 5 menit yang disediakan, saya minta maaf kalau sudah mengambil terlalu banyak waktu. Terima kasih. Nah, itulah tadi penyampaian gagasan dari perwakilan paslon nomor 1 mengenai Lipo Botol lain. Ada Royal Doro. Nah, selanjutnya mungkin kita sudah menunggu penyampaian gagasan dari perwakilan Iya, kenapa itu? Saya persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati rekan dan perwakilan Drama, senior kami, juga yang kami hormati para dua panelis kita yang sudah hadir, dan kawan-kawan semua yang secara umum sudah sepakat pada satu hal, bahwa kita harus memilih pemimpin yang berani mempertanggungjawabkan gagasannya. Dan kehadiran kita di sini dalam sebuah event festival pilkada ini membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang sedang mengejar itu. Nah, kita membayangkan bagaimana ke depan ada sesuatu yang betul-betul kita tagih dari seorang pemimpin itu. Bahwa misal hari ini ketika kita mengeluh terhadap keadaan, seringkali kita kebingungan. Yang kita keluhkan ini atas janji-janji yang mana? Spesifik kebijakan yang mana yang sebenarnya yang kemudian kita tuntut? Kita bingung. Sebab mungkin pada saat 2020 kita bukan orang-orang yang secara serius terlibat dalam mungkin proses-proses kampanye atau dalam mendengarkan gagasan para paslon. Nah, hari ini tradisinya berubah. Hari ini kita lihat di semua daerah, tentu ini bukan hanya terjadi di Sulteng, di semua daerah serentak para paslon menggelar sebuah event-event yang kurang lebih sama, yang kemudian tujuannya adalah untuk mendeliver secara langsung gagasan para paslon itu. Abe pertama terlebih dahulu kepada kawan-kawan semua, mungkin karena saya yang paling muda di hadapan kawan-kawan, saya kelahiran 2000, semoga tidak mengurangi rasa takzim saya kepada Anda semua. Izinkan saya menggambarkan satu metafor sederhana tentang kondisi kita hari ini. Saya sering bilang bahwa Sulawesi Tengah ini itu ibarat sebuah bis besar, mobil besar, yang bukan hanya memuat kapasitas yang besar, tetapi juga cc-nya besar, dia bisa laju. Tetapi sayangnya bis besar ini berjalan di jalur yang lambat. Jalur lambat, bukan jalan tol. Sehingga karena dia jalan di jalur lambat, para penumpang yang ada di dalam ini mulai bertanya-tanya satu persatu. Kita ini mau kemana? Kita ini sampai kapan? Dan berbagai pertanyaan lainnya. Nah, melihat Sulteng hari ini, saya melihat seperti bis besar tadi, bahwa kita ini bis yang besar, tapi kemudian jalannya di jalur lambat. Sehingga rakyat hari ini bertanya-tanya, kita ini sebenarnya mau kemana? Kok tidak sampai-sampai? Karena itu dalam kesimpulan kami, yang kita butuhkan sebenarnya dua hari ini. Yang kita butuhkan pertama adalah GPS atau Maps, agar bis besar tadi ini kita bisa pindahkan ke jalur yang lebih besar. Kalau di Jawa kita sebutnya tol, sebab di Sulteng belum ada jalan tol. Yang kedua yang kita butuh adalah supir baru yang membawa kendaraan bis besar ini. Nah, hari ini kehadiran Abah Anwar Hafid dan Ibu Dr. Reni Lamajido untuk menjawab kedua hal itu. Bahwa kita datang pertama dengan GPS Sulteng di masa depan, yang kami namai dengan Sulteng Nambaso. Lalu dengan dua orang yang datang dari track record yang tidak lagi perlu diragukan. Sebab Pak Anwar kita tahu bersama adalah orang yang datang dari kepala desa, kemudian sekcam, camat, bupati, kemudian anggota DPR RI sampai 2024 ini. Nah, sehingga kita melihat bahwa yang kita butuhkan adalah GPS dan supir barunya. Dalam melihat Sulteng sekarang, spesifik yang kemudian yang ingin kita bicarakan, karena tadi hanya diberi waktu 5 menit, izinkan saya
menyampaikan 3 prinsip yang nanti akan menjadi rules dalam kepemimpinan Pak Anwar dalam 5 tahun ke depan ketika beliau terpilih. Yang pertama adalah kita ingin meringankan beban rakyat. Kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Bahwa kita percaya tugas negara itu adalah mendistribusi kebahagiaan, mendistribusi kesejahteraan. Jadi tugas daerah, tugas negara itu bukan sekedar menaikkan investasinya, bukan sekedar menaikkan PDRB-nya misalnya, tapi juga bagaimana distribusi kesejahteraan itu terjadi secara merata. Sebab percuma misalnya nilai investasi kita tinggi, kemudian PDRB kita tinggi dan seterusnya, tapi di saat yang sama distribusi kesejahteraannya ini tidak merata. Ada yang betul-betul kaya sekali, tapi ada juga yang miskin sekali, untuk makan besok pun bingung. Nah, tugas pemimpin di awal kami yakini bahwa mendistribusi kesejahteraan itu. Karena itu prinsip bergerak pertama dari Pak Anwar adalah meringankan beban rakyat. Dengan apa? Dengan memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar berupa kesehatan, berupa pendidikan, dan lain-lain. Misalnya ketika kita bicara soal kebutuhan dasar pendidikan, salah satu yang kemudian menjadi masalah, misal orang lulus nih, ada orang lulus kuliah, kemudian menjadi persoalan kita adalah setelah lulus sudah diberikan pendidikan dengan harapan dia bisa kerja, tapi yang terjadi apa setelah dia lulus? Ternyata dia tidak bisa kemana-mana, bukan karena tidak punya kapasitas, tapi lebih karena lapangan kerja yang tidak tersedia. Salah satu akibat kenapa kemudian lapangan kerja tidak tersedia ini adalah ketidakmampuan negara hadir dalam mengatur supply and demand-nya kalau dalam istilah ekonomi. Misal, kita ini anak, kebetulan saya kuliah S2 pendidikan, S1, S2 pendidikan misalnya, setelah lulus, dia berharap misal menjadi guru. Tetapi sayangnya, sekolah yang membutuhkan guru itu tidak sebanyak dengan lulusan pendidikan yang ada di Sulteng. Ini kan masalah kita. Kampus yang ada di Sulteng berapa banyak? Tiap tahun cetak sarjana pendidikan. Ketika mereka datang ke sekolah-sekolah, mereka mau mendaftar, minta maaf, sudah full. Ruangannya tidak cukup begitu. Lalu kemudian solusi dari negara satu, entrepreneur, jadi pengusaha. Ujung-ujungnya jadi pengusaha, tidak realistis. Apakah semua lulusan-lulusan tadi ini yang terbuang itu harus di drive jadi pengusaha? Ini kan jadi